Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadrilianto dengan NIM C1C0207172. Ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah penganggaran, yaitu dengan judul Ramalan Penjualan atau Analisa Regresi. Baiklah, saya mulai. Materi-materi yang akan saya bacakan yaitu tentang yang pertama, pengertian analisis regresi, yang kedua, macam-macam analisis regresi, yang ketiga, persamaan regresi. Baiklah, masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian analisis regresi. Analisis regresi. Regresi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang, berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Regresi dapat juga diartikan sebagai usaha memprediksi perubahan. Analisis regresi atau regression analysis merupakan suatu teknik untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan. Dengan demikian, analisis regresi juga dapat diartikan sebagai analisis perkiraan. Karena merupakan suatu prediksi, maka nilai prediksi tidak memberikan jawaban pasti tentang apa yang sedang dianalisis. Semakin kecil tingkat penyimpangan antara nilai prediksi dengan nilai realnya, maka semakin cepat persamaan regresi yang dibentuk. Tujuan utama regresi adalah untuk membuat perkiraan nilai suatu variabel atau variabel dependen. Jika nilai variabel yang lain berhubungan dengannya sudah ditentukan. Baiklah, materi yang kedua yaitu macam-macam analisis regresi. Yang pertama yaitu regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non-linear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Seperti pada model kuadratik, perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linear. Regresi linear sederhana hanya memiliki satu perubahan regresi linear untuk populasi adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A tambah BX T tambah ST. Jenis analisis regresi yang kedua yaitu regresi berganda. Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Regresi berganda berguna untuk mencari pengaruh dua atau lebih variabel bebas, atau untuk mencari hubungan fungsional dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikatnya. Dengan demikian, multiple regression atau regression berganda digunakan untuk penelitian yang menyertakan beberapa variabel sekaligus. Materi selanjutnya yaitu persamaan regresi. Persamaan regresi adalah model analisis regresi merupakan suatu model yang parameternya linear atau biasanya fungsinya berbentuk garis lurus. Secara kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Analisis regresi menyangkut studi tentang hubungan antara suatu variabel Y yang disebut variabel respon atau variabel dependen, yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel X merupakan variabel prediktor atau variabel independen, yaitu variabel bebas atau tidak dipengaruhi variabel lainnya. Sugiono, DR 2010. Sifat hubungan antara variabel dalam persamaan regresi merupakan hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, sebelum menggunakan persamaan regresi dalam menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel, maka perlu dilakukan penganalisisan data agar dapat diketahui apakah variabel-variabel tersebut berkolerasi, sehingga membentuk sebuah pola garis lurus.
antara variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y, membentuk pola sebuah garis yang lurus. Dan dalam aplikasinya, jika nilai X meningkat, maka nilai Y juga akan meningkat. Jika nilai X mengalami penurunan, maka nilai Y juga akan mengalami penurunan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.